Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Nisa Rahmania. Di video kali ini aku ingin mencoba bercerita mengenai misteri kotaku tercinta Surabaya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Juga klik tombol loncengnya supaya kalian bisa ikutin terus video aku selanjutnya. Kota ini adalah kota terbesar kedua setelah Jakarta di Indonesia. Ada beberapa misteri yang tersimpan di kota Surabaya. Kali ini aku ingin share cerita 5 tempat-tempat misteri yang ada di kota Surabaya. Yang pertama adalah Pintu Air Jagir Surabaya. Pintu Air Jagir Surabaya dibangun pada tahun 1917 oleh pemerintah kolonial Belanda. Dahulu bangunan ini difungsikan untuk mengantisipasi banjir yang sering terjadi di kota Surabaya. Pintu air ini terletak di daerah Jalan Jagir, Surabaya. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, di sana terdapat buaya putih dan sering meminta tumbal. Walau begitu, sampai saat ini pintu air Jagir masih berfungsi sebagai pengendali banjir di kota Surabaya. Di pintu air Jagir ini, seringkali lampu bangunan tersebut mati secara misterius. Ada seseorang teknisi yang sedang memperbaiki lampu yang tengah mati di pintu air Jagir kota Surabaya ini. Dan menurut kesaksiannya, dia melihat sesosok buaya putih. Teknisi tersebut mengaku pernah melihat orang asing yang tiba-tiba datang lalu memarkirkan motornya. Tidak lama setelah itu, orang tersebut meloncat persis di depan aliran pintu air. Masyarakat sekitar lebih memilih mempercayai hal-hal mistis tersebut dan tempat tersebut dipercayai sebagai tempat yang terdapat sosok penjaganya. Yang kedua, Rumah Hantu Darmo Surabaya. Rumah Hantu Darmo adalah rumah berlantai 3 yang berlokasi di Jalan Puncak Permai 2, nomor 20, Manunggal, Surabaya. Dari cerita yang beredar di masyarakat, rumah ini adalah rumah hasil pesugihan. Dahulu, keluarga yang menempati rumah ini mendapatkan kekayaan dengan syarat memberikan tumbal dan juga sesajen. Suatu saat, keluarga ini tidak ingin memberikan tumbal lagi. Mereka pun ingin melepaskan diri dari syarat-syarat pesugihan yang terlalu menjerat mereka. Mereka pun melarikan diri melalui jalur laut dengan anggapan akan menghentikan kutukan karena mangkir dari persyaratan pesugihan ini. Di tengah perjalanan laut itu, mereka tenggelam dan menewaskan seluruh anggota keluarga. Diketahui juga, kedua penjaga rumah itu tewas terbunuh. Dan kasusnya sampai saat ini masih belum terungkap. Kabarnya, kedua penjaga itu tewas karena mereka dijadikan sebagai pengganti tumbal yang belum terbayar. Yang ketiga adalah penjara Kalisosok. Berdiri pada tanggal 1 September 1808. Jarak Kalisosok dibangun oleh kepemimpinan Herman William Dirles. Banyak pejuang Indonesia yang pernah merasakan masa kelam di penjara ini. Konon penjara ini tidak hanya digunakan untuk mengurung seseorang yang bersalah, melainkan juga menjadi tempat penyiksaan para tahanan. Walaupun kapasitasnya hanya 20 orang, kala ruangan itu dipaksa agar mampu ditempati oleh 90 orang. Itu sangat sempit dan diisi oleh 90 orang padahal kapasitasnya cuma 20 orang. Benar-benar menyiksa banget, guys. Udah gak bisa nafas, udah desek-desekan, panas, membuat suasana penjara ini semakin seram. Cerita masyarakat di sekitar penjara ini mendengarkan suara-suara seram, suara-suara jeritan
yang tidak diketahui asal-usulnya. Yang keempat, rumah hantu Kupang. Rumah hantu Kupang berdiri di Jalan Banyu Urip, Wetan 1A. Arsitekturnya yang kuno dan lebih tinggi dari gedung-gedung sekitarnya membuat rumah ini begitu terlihat. Gedung ini dibangun oleh Van Mindleko pada tahun 1809. Kemudian gedung ini beralih tangan atau dibeli oleh Dr. Teng Kong Guan pada tahun 1945. Akibat kerusuhan rasial pada tahun 1948, pemilik meninggalkan tempat tersebut. Bangunan yang sudah tidak dirawat, cat yang sudah mengelupas, dan dinding-dinding yang sudah berwarna kusam membuat tempat ini terkesan angker dan horor. Biasanya kan kalau seandainya gedung yang sudah ditinggalkan lalu ditempati oleh makhluk-makhluk gaib dan terdengar suara-suara mengerikan di gedung itu. Apalagi gedung itu sudah ditinggalkan sejak zaman masa-masa Belanda. Jadi semakin angker kan guys. Yang terakhir adalah Tandon Air Wonokerti. Struktur bangunannya tidak diganti sejak tahun awal dia berdiri. Tidak ada yang tahu pasti bangunan berdiri ini sejak kapan. Dipastikan dia berdiri sejak tahun abad 20-an. Beberapa katup, sebagian pengatur air, dan pipa besar masih digunakan hingga sekarang. Bangunan ini sudah diciptakan sebagai cagar budaya alam melalui keputusan Wali Kota Surabaya pada tahun 2011. Dikabarkan Tandon Air Wonokirti adalah tempat misteri yang dikenal oleh beberapa masyarakat sekitar. Hal itu terjadi dikarenakan masyarakat sekitar sering melihat sosok ular besar di lokasi ini, namun tidak bisa ditangkap oleh warga yang melihatnya. Jadi tiba-tiba hilang. Dan hal itu dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai penunggu Tandon Air Wonokirti. Sekian dulu cerita dari aku tentang misteri di kota Surabaya tercintaku. Nantikan cerita-cerita aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.